Ketika Yesus selesai dibaptis keluar, terdengarlah suara dari langit yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Allah sendiri yang menyatakan siapa Yesus ini. Dia adalah anak yang dikasihi dan kepadanya Allah sungguh berkenan. Maka kita pun semakin dikuatkan dalam momen Natal ini. Kehadiran Yesus di tengah-tengah kita membawa kita untuk semakin percaya bahwa kesaksian yang sungguh nyata Allah menjelma manusia ini adalah sungguh kesaksian yang dapat menumbuhkan iman kita. Kita diingatkan pula akan rahmat pembaptisan, dan semoga kita pun sadar Allah menyatakan, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Juga hal itu ditujukan kepada saya dan Anda. Pernahkah kita juga merenungkannya bahwa Allah sedang berbicara pada kita, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Maka mari kita mohon pada Tuhan agar kita pun semakin dimampukan untuk menyadari bahwa kita sungguh diangkat menjadi anak-anaknya, dan Allah berkenan untuk menyertai, mendampingi, menguatkan hidup kita sepanjang hari ini. Sejak awal mula sabda itu Allah, dan ia berkenan dilahirkan sebagai penebus dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Para Romo, Suster, Frater, Ibu Bapak, Saudara dan Saudari terkasih, marilah bersama di awal Ekaristi ini kita terlebih dahulu memperpantas diri di hadapan Allah agar kita sungguh boleh menyambut sabda dan tubuhnya dengan kesungguhan dan ketulusan hati kita. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya ilahi, kami bersyukur karena kesaksian tentang anak Allah yang menjadi terang bagi hidup kami. Tuntunlah kami umat-Mu agar selalu berjalan dalam kebenaran dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta. Karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu.
Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Haleluya, haleluya. Langit terbuka dan terdengarlah suara Bapa. Inilah Anakku yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Muliakanlah. Tatkala banyak orang datang minta dibaptis, Yohanes memberitakan, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari Bapa, "Engkaulah Anak yang kukasihi, kepadamulah Aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi semuanya. Berkah dalam satu kesaksian, ataupun kita mendengar kesaksian, ataupun kita memberikan kesaksian, paling tidak ada 3 hal yang membuat kita tertarik, percaya, ataupun akhirnya mengikuti apa yang menjadi kesaksian itu. Yang pertama tentu siapa yang memberi kesaksian itu. Hal yang sangat manusiawi, kita akan mempertimbangkan siapa yang memberi kesaksian itu. Dan yang kedua adalah apa isinya kesaksian itu. Kalau kesaksian hanya omong kosong, basa-basi, hanya ngibul saja, pastinya kita tidak akan tertarik dan ini omong apa sih gitu. Isinya kok hanya hal-hal yang tidak terlalu penting. Siapa yang memberi kesaksian? Apa yang menjadi isi kesaksian? Lalu yang ketiga pasti kita akan bertanya, tujuannya apa sih? Kok hal seperti ini diwartakan, hal seperti ini disampaikan, hal ini dibagikan? Kesaksian akhirnya membuat kita bisa semakin kita mengimani, percaya apa yang menjadi warta itu. Kalau siapanya kita sudah nggak yakin, apanya kita juga sudah tidak tertarik, bahkan
cenderung untuk mempertanyakan ini benar atau tidak. Lalu tujuannya pun juga semakin kita tidak bisa mempercayai bahwa ini hanya tujuan untuk cari muka, hanya untuk pengakuan saja, hanya supaya dipuji saja. Pastinya kita akan begitu saja melupakan isi kesaksian itu. Tetapi hari ini kita bersama mendengar kesaksian tentang siapa itu Allah, siapa itu Yesus, dan apa itu hidup kekal. Maka dalam bacaan pertama, dalam surat pertama Rasul Yohanes, kita tadi mendengar bersama hal yang begitu penting, yakni inilah kesaksian itu. Apa isinya? Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kita semua diajak untuk melihat, merasakan bahwa Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Lantas kita bertanya, hidup yang kekal itu apa? Yohanes mengungkapkan, hidup yang kekal ialah boleh mengenal Allah Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus, satu-satunya Anak-Nya yang diutus kepada kita untuk mewartakan Allah yang sungguh-sungguh benar adanya. Maka hidup kekal itu adalah boleh semakin mengenal dan tinggal bersama dengan Allah Bapa, dan juga semakin mengenal Anak-Nya Yesus yang diutus oleh Allah kepada kita. Inilah hidup yang kekal itu. Masih belum percaya Romo, dan masih saya meragukan kesaksian itu. Dalam Injil semakin jelas dinyatakan bahwa kita diberi anugerah melalui kesaksian Yohanes Pembaptis, yang sungguh-sungguh mau menunjukkan. Dari beberapa hari ini kita merenungkan, Yohanes Pembaptis konsisten mau memberikan kesaksian, Yesus inilah yang diutus oleh Allah. Yesus inilah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Saya, Yohanes Pembaptis, hanya mempersiapkan agar kamu siap untuk menerima yang lebih berkuasa daripada aku. Tidak cukup dari itu, bahwa kesaksian ini bukan hanya melalui warta firman Tuhan, bukan hanya melalui Yohanes Pembaptis, tetapi ketika Yesus dibaptis, kesaksian ini dinyatakan sendiri langsung oleh Allah. Maka ketika Yesus selesai dibaptis keluar, terdengarlah suara dari langit yang mengatakan, inilah Anak-Ku yang kukasihi, kepadanyalah Aku berkenan. Saudara-saudari, Allah sendiri yang menyatakan siapa Yesus ini. Dia adalah Anak yang dikasihi, dan kepadanya Allah sungguh berkenan. Maka kita pun semakin dikuatkan dalam momen Natal ini, kehadiran Yesus di tengah-tengah kita membawa kita untuk semakin percaya bahwa kesaksian yang sungguh nyata Allah menjelma manusia ini adalah sungguh kesaksian yang dapat menumbuhkan iman kita. Kita diingatkan pula akan rahmat pembaptisan, dan semoga kita pun sadar Allah menyatakan, engkaulah Anak yang kukasihi, kepadamulah Aku berkenan. Juga hal itu ditujukan kepada saya dan Anda. Pernahkah kita juga merenungkannya bahwa Allah sedang berbicara pada kita, engkaulah Anak yang kukasihi, kepadamu Aku berkenan. Maka mari kita mohon pada Tuhan agar kita pun semakin dimampukan untuk menyadari bahwa kita sungguh diangkat menjadi anak-anak-Nya, dan Allah berkenan untuk menyertai, mendampingi, menguatkan hidup kita sepanjang hari ini. Amin. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami.
Allah mengutus putranya ke dunia supaya kita hidup olehnya. Dalam hal ini nyatalah cinta kasih Allah kepada kita. Marilah berdoa. Tuhan dan Allah kami, dalam sakramen-Mu ini kami dipersatukan dengan Dikau. Semoga daya sakramen ini menguatkan kami agar karunia-Mu sendiri membuat kami sanggup menerima anugerah-Mu, hingga kami boleh memandang wajah-Mu di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara dan saudari terkasih, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.